Spot Kids, happy Sunday. Halo adik-adik semua. Iya, bentar lagi kita mau memperingati hari Valentine's Day, Kak. Apa tuh Valentine's Day? Valentine's Day itu hari kasih sayang, Kak Heni. Biasanya kita saling membagikan kasih sayang. Ada juga yang bagi-bagi coklat. Asik dong, Kak. Tapi sebelumnya kita hari ini mau ibadah dulu sebelum bagi-bagi coklat nantinya ya. Kita mau ingat ayat-ayat hafalan kita yang minggu kemarin terdapat di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b yang berbunyi, Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Nah, yang udah siap untuk muji Tuhan, kita sama-sama berdiri yuk. Ikuti gerakan kakak ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Yuk, adik-adik kita bersuka cita dan saat ini kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian ya. Engkau sungguh baik, kasih
bersama-sama kita mau dengar firman Tuhan ya. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sudah memberkati kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Sebentar kami siapkan hati untuk kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau siapkan telinga kami mau siapkan hidup kami, agar kami boleh menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Rehoboth Kids, selamat hari Minggu. Wow, kita udah di minggu kedua di bulan kedua di tahun 2023 ya. Sampai hari ini Kak Alsya sama adik-adik pasti masih disertai sama Tuhan. Ya dong, sampai hari ini kita masih ada di sini semuanya, bisa ikut ibadah sekolah minggu. Berarti penyertaan Tuhan masih nyata buat kita. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan nih. Adik-adik udah siap dengar firman belum? Udah siap belajar firman Tuhan belum? Sudah ya, pasti ya. Oke, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Kayak Alsya kasih pertanyaan deh. Siapa yang berani menolak berbuat dosa dari cerita minggu lalu? Siapa? Ayo. Betul, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka gak mau menyembah patung karena mereka tahu itu dosa. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kayak Alsya kasih judulnya Nice to see you. Senang ketemu sama kalian semuanya, senang ketemu sama kamu. Oke, firman Tuhannya ada di Kejadian 18 ayat 1 sampai 10. Oke, adik-adik boleh buka Kejadian 18 ayat 1 sampai 10. Adik-adik boleh baca itu nanti ya. Setelah firman Tuhannya selesai, ibadah hari ini selesai, adik-adik boleh baca. Kak Alsya mau ceritain ceritanya nih. Oke. Jadi, suatu hari yang panas, ini siang-siang nih, panas banget, terik banget. Pak Abraham ini duduk di bawah pohon di depan pintu tenda atau di depan kemahnya dia supaya sejuk, mau ngadem-ngadem dulu nih. Nah, tiba-tiba Pak Abraham melihat ada 3 orang datang. Nah, Pak Abraham nih mikir, kasihan ya orang-orang ini kayak kepanasan, mereka jalan di siang hari yang terik. Kasihan ya kayaknya. Terus akhirnya Pak Abraham ini ajak orang-orang itu untuk mampir ke rumahnya Pak Abraham. Padahal Pak Abraham gak kenal sama orang-orang itu. Bukan cuma ngasih tumpangan, tapi Pak Abraham juga ngasih air untuk mereka cuci kakinya mereka, karena kakinya mereka kotor habis jalan di atas pasir. Nah, Pak Abraham menemui Ibu Sarah. Dia minta tolong Ibu Sarah untuk bikin roti untuk tamu-tamunya Pak Abraham. Pak Abraham juga minta tolong untuk ngambil sapi yang gemuk yang paling baik dan diolah untuk jadi masakan yang enak untuk tamu-tamu Pak Abraham. Nah, jadi tamu-tamunya Pak Abraham ini udah duduk sejuk, udah bisa ngadem ya kan di depan tendanya Pak Abraham di bawah pohon tarbantin itu. Terus kaki mereka juga udah dibasuh dengan air, terus mereka bisa makan roti, mereka juga bisa makan daging yang enak. Wah, adik-adik, kayaknya kalau buat Kak Alsya, buat adik-adik semuanya kayaknya nggak gampang ya buat terima atau buat melayani tamu atau orang yang kita nggak kenal. Karena kita semua tahu pasti ada resiko. Kita nggak tahu orangnya itu baik atau enggak. Atau mungkin bisa jadi orang itu punya niat buruk, punya niat jahat. Mungkin dia mau ngambil barang-barang di rumah kita atau apa, kan kita nggak tahu ya. Makanya kita kalau ada orang yang asing atau tamu asing, kita harus waspada, harus hati-hati, harus selalu berprasangka juga. Nah, tapi adik-adik beda sama Pak Abraham ini. Kalau Pak Abraham ada tamu asing, Pak Abraham malah memilih untuk melayani mereka. Pak Abraham menempatkan dirinya, Pak Abraham sebagai hamba yang akan melayani tuan-tuannya, akan melayani tamu-tamunya dengan segenap hati, tanpa takut disakiti, tanpa berprasangka buruk, tanpa mikir kayak nanti barang-barangku diambil nggak ya sama mereka. Kan Pak Abraham nggak tahu ya apa maksud tamu-tamu itu datang atau jalan di sekitar situ. Tapi Pak Abraham menerima, bahkan Pak Abraham melayani mereka semuanya dengan baik. Nah, adik-adik, tindakan dari Pak Abraham ini adalah contoh atau sebuah keramah tamahan. Nah, adik-adik tahu nggak apa keramah tamahan atau ramah tamah? Ramah tamah itu artinya suatu tindakan yang dilakukan dengan sopan santun atau dengan sepenuh hati, dengan segenap hati lah pokoknya gitu. Artinya tindakan yang dilakukan dengan sopan santun itu
poinnya. Nah, kita anak-anak Tuhan juga perlu membiasakan kebiasaan itu, kebiasaan yang ramah sama semua orang. Kalau misalnya ketemu orang baru atau ketemu teman baru, belajar buat ramah, belajar buat nanya kabar, atau biasanya kalau nggak kenal kan pasti salam dulu, kayak halo, namanya siapa gitu kan, kita pasti kan kenalan dulu. Kita belajar buat itu. Jangan malu, jangan diem-diem aja, jangan takut, atau mungkin kalau ada orang baru kita kayak sembunyi di belakang papa mama gitu. Nah, aku takut mah gitu. Jangan gitu, kita anak-anaknya Tuhan harus berani, harus berbaur sama orang-orang yang baru yang ada di sekitar kita. Nah, Chelsea punya cerita nih. Suatu hari ada saudara namanya Miki sama Mini. Mereka ini ikut ke pesta sama mamanya mereka. Di sana banyak banget orang, banyak teman-temannya mamanya. Iya, oke. Terus Mini sama Miki, Mini ini takut. Mini disuruh menyalami mereka satu persatu, tapi kayak takut-takut gitu. Ya, halo Mini gitu, kayak cuman ngasih tahu namanya dia aja. Sedangkan makanan di pesta itu banyak, enak-enak, tapi Mini akhirnya nggak bisa menikmati karena dia takut, dia malu ketemu banyak orang. Dia juga nggak akrab sama banyak orang yang ada di sana. Dia cuma pengen cepet pulang, Ma, ayo cepet pulang, aku pengen pulang di rumah aja gitu. Sedangkan Miki nggak takut. Miki disuruh salaman, bahkan ada yang minta Miki nyanyi, Miki juga mau nyanyi gitu. Jadi Miki punya banyak temen yang baru. Waktu pulang Miki malah dikasih kayak permen, dikasih coklat, dikasih kayak hadiah-hadiah gitu. Padahal kan Miki nggak minta nih, tapi karena Miki udah kenal sama mereka, udah punya hubungan yang baik juga sama mereka dalam waktu yang singkat itu, jadi Miki bisa dapat hadiah itu atau dapat permen dan coklat itu. Nah, adik-adik mau kayak siapa nih? Mau kayak Miki atau kayak Mini? Kalau Chelsea pengen jadi kayak Miki karena kita jadi punya banyak teman. Tuhan Yesus juga mau kita anak-anaknya, tadi kita udah punya banyak teman ya. Kak Elsa sama adik-adik sepakat aja kita mau jadi kayak Miki, oke? Jadi kalau kita udah punya banyak teman, Tuhan Yesus mau kita saling sayang satu sama lain. Jangan jutek, jangan malu-malu kalau ketemu teman baru atau ketemu sama temennya kita, kasih salam, kasih sapa, tanya apa kabar, jangan diam aja. Atau mungkin kalau mereka lagi sedih bisa kita tanya, kenapa kok lagi sedih? Mungkin juga kalau kita bisa kasih solusi lebih baik lagi, lebih hebat. Ya, adik-adik, jadi Tuhan Yesus pengen kita buat saling sayang, saling mengasihi satu sama lain. Oke? Harus berani berteman, tapi kita juga harus selektif adik-adik. Kalau ada orang baru atau ada orang asing, tanpa orang tua kita, jangan sembarangan terima mereka dalam rumah. Karena kita nggak tahu apa yang mereka maksud, apa tujuan mereka datangi kita, ya kan? Jadi tetap harus hati-hati, tetap waspada, tapi juga harus saling mengasihi, saling menyayangi, saling saling sapa, saling sayang semuanya lah. Oke? Firman Tuhan hari ini ngajarin kita untuk saling mengasihi orang-orang, saling menyayangi. Oke? Dan ada ayat hafalan nih. Ayat hafalannya ada di Ibrani 13 ayat 5b. Adik-adik boleh baca, boleh dibuka dulu Alkitabnya. Ibrani 13 ayat 5b. Sudah? Udah dapat? Kita baca sama-sama ya. Ibrani 13 ayat 5b. 1, 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Amin. Oke, adik-adik boleh tutup Alkitabnya. Kita mau berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, makasih Tuhan. Hari ini firman Tuhan udah ngingetin kami lagi untuk kami bisa saling mengasihi, bisa saling berbaur dengan teman-teman, dengan orang-orang yang baru kami kenal. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa mengasihi orang banyak, kami bisa berbaur, kami bisa selektif juga dalam memilih teman. Kami minta pertolongan Tuhan, kami minta hikmat dari Tuhan. Biar Tuhan selalu melindungi kami, Tuhan selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kegiatan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang udah terima berkat, sama-sama kita katakan amin.